Saat yang sama, Ji Kang-woo melihat mereka berdua. Sebuah kilasan, Ji Kang-woo saat memeluk wanita berdarah ditampilkan. Wajah wanita itu mirip sekali dengan Leon-su. Ji Kang-woo memperhatikan mereka berdua. Secara mendadak, sebuah bayangan sayap muncul dari Ji Kang-woo. Ji Kang-woo pergi meninggalkan mereka berdua. Ketika itu bayangan sayap pada tubuhnya juga menghilang. Tetesan hujan turun membuat Kim Dan khawatir. Saat sedang bersama dengan Leon-su, dia memutuskan untuk lari dan meninggalkannya, hanya berkata maaf. Membuat kesalahpahaman menganggap Kim Dan sosok mesum dan fanatik yang gila. Karena hujan makin deras, Kim Dan berlarian, takut sayapnya muncul. Seniornya Pak Hu menolong dia dan menariknya ke sebuah atap gedung. 미안해, 연서. 지금 변태 사이비. Sementara itu, Ji Kang-woo membawakan payung untuk Leon-su, lalu mengantarkannya pulang. Di dalam mobil, Leon-su masih kepikiran tentang ciumannya dengan Kim Dan. Selain itu, Ji Kang-woo menyuruh Leon-su untuk mengembalikan kondisi tubuhnya yang sehat dan bugar seperti semula karena jika dia gagal, Gemnina yang akan ia jadikan penari utamanya dari Fantasia. Leon-su menjawabnya bahwa ia hanya butuh waktu seminggu. Gemruna mencari adiknya Gemnina. Dia melihatnya sedang menangis dan basah kuyup. Ternyata sebelumnya, Gemnina telah menyatakan cinta bahwa dia menyukai Ji Kang-woo dan menyuruhnya untuk tidak menemui Leon-su. Ji Kang-woo menjawab kalau dia akan menganggap hal ini tidak pernah ia dengar. Kakaknya Gemruna juga memarahi atas sikapnya yang kekanak-kanakan dan menangis. Karena tak akan ada orang lain yang akan memperbaiki hidupnya, jadi dia menyuruhnya untuk kuat dan menunjukkan kebanggaannya. Kim Dan juga terbayang akan ciuman bersama Leon-su. Dia menanyakan ke Pak Hu, apakah malaikat bisa berbuat dosa. Dia mengingatkannya kalau malaikat tak boleh berbuat dosa dan harus selalu taat dengan misinya. 협박을 해요? 뭐 천사 깡패야, 진짜. 순종만이 있을 뿐이다. 다른 마음을 품으면 파멸. Kim Dan mau pulang ke rumah, tetapi mengurungkannya. Sedangkan Leon-su mencoba menghubungi dia, namun tak jadi. Kim Dan lalu datang ke sebuah kafe dan minum soju. Di sana ia bertemu dengan Ji Kang-woo. Di sana, Ji Kang-woo merasa marah terhadapnya karena membiarkan kehujanan 2 kali. Kim Dan berbalik memeriksa Ji Kang-woo. Lalu ia dengan tegas, kalau ia selalu mencemaskan keadaan nona muda Leon-su dan dia akan mengurus pekerjaannya sendiri. 벌써 2번째 봤습니다. 연서. 화가 났어요? 아직 안... 네. 통공도 흔들리고 초조하고. Di bangku taman, Kim Dan memusatkan pikiran kalau Leon-su adalah kliennya dan misi dia hanya membuat jatuh cinta agar dirinya dapat naik ke atas surga. 이연서는 고객일 뿐이고 난. Pagi hari, Leon-su terlihat murung. Jung Yomi yang baru datang menanyakan keadaannya, yang terlihat tidak tidur dan terjaga sepanjang malam. Leon-su menyalahkan Nona Jung karena perkataan dia sebelumnya yang menganggap Kim Dan mencintainya. Leon-su sangat marah dan ingin memecat Kim Dan. Tak lama kemudian, orang yang mereka bicarakan muncul. 밤샜어요? 다니 씨. Kim Dan berkata kalau ada situasi darurat dan meminta maaf padanya. Mereka berdua saling bicara namun diperantakan kepada Nona Jung. Kim Dan lalu berkata kalau dia sudah melampau batas dan mulai sekarang dia akan fokus pada pekerjaannya. 죄송하다고 전해주세요, 아가씨. 연습실 갈 거야. Saat mereka berdua bersama, Kim Dan meminta maaf atas kejadian kemarin malam. Mereka berdua berdebat sendiri dan Leon-su mengatakan untuk menganggap tidak ada apa-apa semalam. 잘못했습니다. 무슨 말이야? 우리 어제 아무 일 없었어. 있었어. 눈치 없어? 박자 못 맞춰? 진짜 없었던 것처럼. 없어. 좋아. 어제는 없었던.
Setelah masuk rumah, Leonsu terlihat kesal terhadapnya. 되게 아무렇지도 않은 일인가 보지? 흔한 일이다 이거야? Leonsu mencoba berlatih menari kembali, tetapi sebuah cahaya silau membuatnya teringat beberapa kejadian dan membuatnya terjatuh. Kim-dan yang melihatnya merasa khawatir, tetapi Leonsu menyuruh dia untuk tidak menyentuh tubuhnya. Dia minta maaf atas hal ini saat Kim-dan mendapat panggilan dari Gemnina dan Leonsu tak sengaja mendengarnya lalu mengambil telepon darinya. Gemnina ingin menemuinya tetapi ia tidak mau serta menyuruhnya tidak menghubungi sekretarisnya lagi. 다친 데 없어요? 삔 거 아니죠? 변태 오락 말고 사이비 사기꾼아! 네, 니나 씨. 아, 뭐야? 왜 내 비서랑 통화해? 보고 싶은데 넌 나 우연히 몇 번 만나서. 네. 그러면 산책 Leonsu membawa anjingnya untuk jalan-jalan. Nina berada di luar gerbang, lalu menyelamatinya atas rehabilitas dia dan memberinya sebuah kotak hadiah serta mendukungnya. Gemnina ingin bersaing secara resmi dengan Leonsu. Saat rapat Dewan Reaksi Yayasan Fantasia, beberapa orang mengatakan kepada Choi Young-ja kapan dia berhenti dari jabatan karena semua rumor telah beredar kalau Leonsu ingin mengambil kembali Fantasia. Saat itu Choi Young-ja mengatakan kalau dia tidak akan berhenti karena semangat dan cinta yang telah ia berikan terhadap Fantasia selama 3 tahun terakhir. Choi Young-ja merencanakan untuk memajukan acara malam Fantasia dan menunjukkan kepada mereka kalau Leonsu belum sehat dan pulih seperti sebelumnya. Selain itu, dia juga membicarakan tentang Ishikawa Seiji merupakan seorang sponsor besar untuk dunia balet. Namun ketika hal itu dibahas dengan Ji Kang-woo yang tahu pribadi dia seorang pria buruk dan uang kotornya, ia menolak rencananya dan tak mau para penari balerinanya melakukan itu. Saat melatih menari di teater, Ji Kang-woo kepikiran tentang apa yang ia lihat malam itu ketika Kim-dan dan Leonsu cium hingga membuatnya tidak fokus. Dia menyuruh Gemnina memimpin sesi pelatihan ini lalu meninggalkan tempat itu. 니나 씨. 네 감독님. Di sisi lain, Leonsu sedang berlatih juga di ruangan sendiri dalam rumahnya. Sedangkan Kim-dan sedang memikirkan Leonsu yang begitu marah seakan hendak memakannya. Ketika itu, alarm panggilan dari Leonsu berbunyi dan membuatnya terkejut. Leonsu memanggil Kim-dan lalu menyuruhnya berdiri dan diam sedangkan ia menari balet di sampingnya. 1, 2, 3, 4. Merasa tegang di sebelahnya, ia memutuskan pergi meninggal Leonsu. Saat itu Ji Kang-woo datang. Ia mengabarkan tentang malam Fantasia yang dijadwalkan dalam 2 pekan ini. Setelah pamit, ia bicara berdua dengan Kim-dan. Ia menanyai apa yang sebenarnya dia inginkan dan incar. Semua yang dituduhkan Ji Kang-woo tentang mengambil uang dibantah olehnya. Ji Kang-woo tak ingin Kim-dan mengganggu proses kembalinya Leonsu sebagai balerina dengan perasaan dia. 왜 이래? 목적이 뭐야? 나 어떻게든 비서로 들어가서 연서 씨만 말도 안 돼. 그 하찮은 감정 노름 때문에 연서 씨 복귀. Kim-dan datang ke gereja saat itu. Dia menanyakan kepadanya, apakah dia sudah pernah mencium manusia atau belum. Pak Hu kesal, menjewer dan menyeretnya masuk. 사람이랑 입 맞춰 본 적 있어요? Lantas di dalam sana, Kim-dan mengatakan kalau dia telah mencium wanita itu hingga membuat jantungnya berdebar. Pak Hu lalu mengingatkan sebuah kisah 15 tahun lalu. Ada malaikat yang bertanggung jawab terhadap seni untuk menginspirasi para seniman, namun dia jatuh cinta terhadap manusia. Ternyata Ji Kang-woo merupakan malaikat, dan saat itu ia ingin menjadi seorang manusia karena mencintai seorang wanita. Pak Hu memperingatkan ke Kim-dan kalau mencintai manusia melebihi dewa adalah sebuah kesombongan dan dosa. 15년 전인가 예술을 육화한 상태로 예술가들에게 영광. Third time for God's sake. 신을 버린 천사의 최후가 어떻게 Kim-dan pulang malam hari, dan Nona Jung merasa khawatir terhadap Leonsu yang berlatih seharian dan tidak mau makan. Kim-dan menyuruhnya berhenti dan tidak memaksakan diri, bahkan saat itu kaki Leonsu sudah berdarah.
Leonsu tak ingin dia peduli dan cemas terhadapnya karena dia tak suka dicintai. Menurut dia, ini yang membuatnya ingin jadi lemah. Saat itu Leonsu menanyakan satu hal lagi kepada Kim Dan. Apakah dia mencintainya atau tidak? Namun saat itu Kim Dan kepikiran perkataan Pahu dan menjawabnya tidak. 너잖아. 거짓말도 스파이도 아니고. 간단하게 예스노로 답해. 아니요. Siang malam terus berlalu, dan Leonsu selalu berlatih, tak mengenal waktu hingga pada akhirnya tiba. Ia terlihat kelelahan. Nona Jung yang baru datang membangunkannya dan merasa marah karena Leonsu tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Choi Yung-ja menelpon Leonsu. Tak lama kemudian, dia diantar Nona Jung menemuinya bersama Kim Ki-cheon. Dia membohongi Leonsu agar datang dan di sana Choi Yung-ja memberikan sebuah anting berlian. Ia ingin Leonsu tampil anggun dan cantik karena ada investor Jepang penting yang akan hadir pada malam fantasia. Dari sana, Nona Jung Yomi membiarkan Leonsu pergi dengan Ji Kang-woo. Dia membawanya menaiki kapal, menyeberangi lautan ke sebuah pulau, dan ke pantai yang sudah dipersiapkan oleh Kim Dan. Tempat itu pernah dikunjungi oleh Leonsu pada waktu 2005 saat Leonsu masih kecil dan sebelum terbang ke Rusia. Leonsu yakin kalau ini semua juga termasuk rencana Kim Dan. Ia menyuruh keluar Kim Dan, tetapi Kim Dan bersembunyi di gubuk kotak pos kayu yang sudah tua. 섬에 간 적 있죠? 어떻게 알아요? 이것도 다 김단이 한 거죠? 야, 김단! 어딨어? 나와! Leonsu teringat kalau penonton pertamanya adalah seorang laki-laki. Dia adalah Kim Dan kecil. Ji Kang-woo lalu menyuruh Leonsu menari dan berlatih di sana seperti waktu pertama kali. Kim Dan dari balik sana melihatnya dan kilasan masa lalu tentang seorang anak laki-laki yang sedang melihat Leonsu kecil menari seperti waktu ini. Dan setelah selesai, ia mengatakan kalau itu adalah hal terindah yang pernah dia lihat. 근데 왜 울어? 태어나서 본 것 중에. Leonsu menari dengan sangat baik. Ji Kang-woo lalu memeluknya. Kim Dan berada di balik gubuk kayu tua dan berkata dalam hati bahwa dia harus menjalankan misi cintanya, namun justru hatinya sendiri terasa begitu sakit melihatnya. 미션 성공이 코앞입니다. 왜 이렇게 가슴이 떨어지는 아련해진